Shalom bagi kita semua, Bapak Ibu, Saudara sekalian dimanapun kita berada. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Pada saat ini saya akan membagikan sebuah renungan yang sangat memberkati saya dalam pelayanan saya di Aceh Tenggara, Kota Cane, dengan sebuah tema kemenangan yang sejati di dalam Tuhan. Orang yang menang adalah mereka yang sudah dimenangkan oleh Tuhan, dan mereka sendiri mengalami kemenangan Kristus di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Haleluya. Nah, ada beberapa poin yang akan saya bagikan bagi kita semua di saat ini. Poin yang pertama adalah kemenangan yang sejati di dalam Tuhan akan dialami oleh mereka yang mau rela berkorban atau bayar harga dalam mengikuti Tuhan. Kita mau untuk bayar harga dalam pelayanan kita, dalam setiap pekerjaan kita, karena Yesus sendiri mau bayar harga untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Dia mau bayar harga untuk menunjukkan kasih-Nya di dalam kehidupan kita. Karena itu sebagai orang percaya, kita pun membayar harga untuk menunjukkan kasih Kristus kepada orang lain, kasih Kristus kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka disitulah kita akan mengalami kemenangan yang sejati di dalam Tuhan. Dan poin yang kedua adalah jangan takut hidup di dalam kesulitan. Mampukah kita berkata, terima kasih Tuhan, saya bersyukur atas setiap kesulitan, atas setiap masalah, atas setiap lembah kelam yang saya alami hari-hari ini? Ataukah kita mengeluh, kita mulai khawatir, kita mulai kecewa dengan segala keadaan yang terjadi? Karena itu saya mau katakan bahwa di Yeremia 29 ayat 11 menjadi jaminan hidup saya di dalam pelayanan saya, bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Tidak ada pernah setiap rencana Tuhan itu gagal dalam kehidupan kita, karena rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera dalam hidup kita. Karena itu jangan takut gagal di dalam Tuhan, jangan takut hidup di dalam kesulitan. Karena Rasul Paulus katakan, sebab di saat aku lemah maka aku kuat, karena dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna atas hidupku. Karena itu mari kita mau pegang janji Tuhan, karena di saat kita lemah maka kita kuat. Kita akan mengalami urapan Tuhan, kita akan mengalami perlengkapan dari Tuhan. Tuhan akan terus memperlengkapi kita, meneguhkan kita, menguatkan kita sesudah kita menderita seketika lamanya, seperti tertulis dalam pertama Petrus pasal 5 ayatnya yang ke-10. Dan poin yang ketiga adalah milikilah disiplin rohani dengan Tuhan. Kemenangan sejati akan dialami oleh mereka yang memiliki disiplin rohani dengan Tuhan. Artinya kita mau bangun mezbah dengan Tuhan, kita mau hidup disiplin dengan Tuhan, disiplin rohani dengan Tuhan. Kita mau bangun kehidupan kerohanian kita, urapan Tuhan. Kita akan mengalami perlengkapan dari Tuhan. Tuhan akan terus memperlengkapi kita, meneguhkan kita, menguatkan kita sesudah kita menderita seketika lamanya, seperti tertulis dalam pertama Petrus pasal 5 ayatnya yang ke-10. Dan poin yang ketiga adalah milikilah disiplin rohani dengan Tuhan. Kemenangan sejati akan dialami oleh mereka yang memiliki disiplin rohani dengan Tuhan. Artinya kita mau bangun mezbah dengan Tuhan, kita mau hidup disiplin dengan Tuhan, disiplin rohani dengan Tuhan. Kita mau bangun kehidupan kerohanian kita, baik dalam pujian penyembahan kita, merenungkan firman Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Ketika ingin mau menjadi orang yang menang di dalam Tuhan, mengalami kemenangan yang sejati di dalam Tuhan, maka kita harus memiliki disiplin rohani dengan Tuhan. Kita mau biasakan hidup dekat dengan Tuhan. Kita mau dekat dengan Bapa kita, maka kita akan tahu hati Bapa, maksud Tuhan itu seperti apa di dalam kehidupan kita. Dan poin yang keempat adalah bertahan. Kata bertahan ini mudah untuk kita katakan, tetapi sebenarnya dalam kebanyakan orang sulit untuk kita lakukan. Namun saya mau katakan bahwa bertahanlah di dalam setiap kesulitan yang ada. Karena Rasul Paulus katakan bahwa pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi batas kekuatanmu. Karena Dia Allah akan memberikan kita kekuatan agar kita bisa melewati semuanya. Karena itu bertahanlah di dalam setiap kesulitan yang ada. Orang yang menang adalah orang yang hidup bertahan di dalam setiap kesulitan yang ada. Kita tahu masalah pasti terjadi, masalah sudah ada, tapi yakin dan percayalah bahwa mujizat sudah terjadi. Karena itu bertahanlah di dalam setiap kesulitan hidup. Karena ketika kita bertahan, kita akan mengalami kemenangan-kemenangan yang sejati di dalam Tuhan. Haleluya. Saya mau katakan bahwa
Jangan takut hidup gagal. Jangan takut hidup di dalam kesulitan. Jangan takut hidup di dalam berbagai problem yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena kualitas potensi kita, kualitas hidup kita sebagai orang percaya akan terlihat ketika kita diuji berkali-kali, ketika kita diproses berkali-kali. Maka kualitas iman kita, kualitas potensi hidup kita akan terlihat saat kita mau diproses. Kemenangan yang sejati akan kita alami hari demi hari ketika kita mau diproses oleh Tuhan. Karena itu, jika ingin mengalami kemenangan-kemenangan sejati dalam Tuhan, mau bayar harga, tidak takut hidup dalam kesulitan, disiplin rohani dengan Tuhan, dan mau bertahan dalam keadaan apapun. Tuhan Yesus memberkati.